kurang lebih seperti itu. Kemudian siswa diminta untuk mencelupkan telur ayam. Nah, kemudian kita mengandaikan bahwa telur ayam itu adalah telur dinosaurus yang akan kita selamatkan. Ketika telur dimasukkan dalam toples itu nanti akan tenggelam, posisi telur akan tenggelam. Nah, bagaimana supaya telur itu nanti bisa kita selamatkan dengan cara apa supaya telur itu bisa muncul ke permukaan. Nah, jadi intinya di situ disediakan ada sendok, ada garam. Nah, kan bisa saja mereka nanti cara mengambilnya dengan sendok itu tadi. Ya. Tetapi itu tidak lalu hukum Archimedesnya tidak kena. Tapi kalau ada siswa yang mencampurkan garam ke dalam toples, ya, itu nanti membuat telur itu lama-kelamaan bisa muncul ke permukaan. Nah, itu harapannya anak memanfaatkan garam untuk menambah massa jenis air. Nah, karena nanti di hukum Archimedes itu nanti ada syarat benda tenggelam, melayang, dan terapung itu berkaitan dengan massa jenis air dan massa jenis bendanya. Jadi intinya itu, Pak. Jadi tujuannya itu nanti di situ ada langkah-langkah yang harus mereka catat tiap-tiap kelompok. Kemudian nanti di kegiatan akhir ada berbagi pengalaman, ya, mereka berbagi pengalamannya. Kemudian asesmennya ya nanti ada pengamatan, ya, ada pengamatan, udah refleksinya nanti ya diberi pertanyaan yang tujuannya untuk merefleksikan tentang kegiatan hari ini. Nah, seperti misalkan apakah kalian merasa senang dengan kegiatan hari ini? Apakah kalian merasa senang saat bisa menolong si telur dinosaurus? Nah, contohnya seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, lalu rubriknya seperti ini rubriknya. Saya tidak jauh-jauh beda dengan yang dicontohkan kemarin di WA itu di grup. Jadi ada kriterianya, rubrik asesmennya ada siswa berbagi ide, kemudian bekerja sama, ada kontribusi, ide, ada membagikan refleksinya. Seperti itu. Dan asesmen mandirinya yang diisi oleh siswa ya misalkannya saya mengungkapkan ide-ide saya berperan aktif dalam kelompok saya, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Haris yang bisa saya sampaikan secara singkat saja, mungkin bisa berbagi waktu dengan Bapak Ibu guru yang lain begitu. Terima kasih Pak Gris. Ini panggilannya Pak Gris, Pak Ersat atau Pak John? Panggilannya Pak Gris. Pak Gris, oke Pak Gris. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang menanggapi atau tanya atau protes atau apa, monggo saja bebas, merdeka. Monggo Bapak Ibu, mungkin mau konfirmasi atau apa, silakan. Nanti saya menjembatani. Monggo. Silakan komentar. Bapaknya aja yang komentar. Saya. Nah, komentar saya, kalau saya komentar pasti baik semua. Gitu. Nah, maksudnya sudah ketangkap gitu ya, idenya bagus, judul menarik, gitu. Memang begini, Bapak Ibu sekalian, kita di computational thinking ini kita mulai dari yang sederhana, yang mudah, begitu. Punya Pak Gris ini termasuk yang sulit, karena terkait dengan fisika ya, hukum Archimedes. Kalau si anak itu tidak punya pengetahuan tentang konsep Archimedes, ya, misalnya massa jenis itu berpengaruh ya, itu dia pasti tidak akan menemukan bahwa kalau diberi garam, massa jenis airnya menjadi lebih besar, sehingga telurnya itu, nah bagaimana? Apakah dia mengapung atau tenggelam? Begitu. Kalau dia tidak punya itu, tidak punya bekal awal, pasti tidak bisa ya. Jadi, nah di situ membutuhkan pengetahuan dasar yang cukup begitu ya.
Nah, gerakan pandai ini sebetulnya tidak serumit itu. Itu bagi saya rumit itu ya, rumit. Di gerakan pandai commercial thinking itu mengajarkan supaya mereka bisa berpikir yang lurus saja lah, yang logik gitu ya. Begitu saja sebetulnya. Baru nanti kita amati. Jadi bebas. Punya Pak Kris itu terlalu bagus. Terlalu bagus. Nanti setelah program pandai ini, program berikutnya itu ada yang memasukkan Siti ke dalam mata pelajaran. Nah, ini sudah masuk ke dalam mata pelajaran ini, Archimedes. Sudah setingkat, levelnya sudah setingkat. Nah, jadi harapan kamu tidak serumit itu, tapi kalau sudah rumit, ya nggak apa-apa. Takutnya begini, anak-anak itu, waduh, ini belajar fisika, anak-anak itu kan pasti takut dulu dengan fisika atau matematik gitu ya. Pasti takut, padahal itu kan menyenangkan itu. Nah, jadi kita masuk dengan sesuatu yang tidak menakutkan. Punya Pak Kris, bagus sekali, no problem ya. Jadi kena semua begitu. Mungkin kalau apa namanya kita permudah begitu ya, mungkin begini. Di awal kita beritahukan ini ada problem. Jadi yang dipikirkan itu penyelesaian problemnya. Jadi problemnya harus kita sampaikan dulu. Problemnya adalah mau mengangkat telur dari dalam toples. Kalau disederhanakan seperti itu ya. Atau dari dalam akuarium berupa toples itu. Mau mengangkat telur. Sekarang bagaimana caranya mengangkat telur ini tanpa menyentuh, tanpa mencelupkan alat, misalnya pakai sendok atau pakai jaring atau pakai apa gitu ya, ke dalam airnya. Tujuannya nanti kita cari siapa ya yang bisa menaburkan garam di situ, nanti telurnya naik sendiri gitu ya. Nah, begitu. Itu mungkin lebih mudah ya. Saya nggak tahu juga, mungkin Bapak Ibu yang lebih berpengalaman menghadapi anak-anak SMP mungkin bisa menemukan cara yang lebih mudah. Misalnya, silakan berpikir, siapkan peralatannya, siapa mau nyiapin apa, begitu ya. Misalnya memasak nasi goreng itu juga sebuah kegiatan yang bisa dilakukan. Mungkin di awal silakan buat kelompok, setiap orang dibagi tugasnya. Tidak ada apa-apa sama sekali ini di sekolahan atau di satu tempat begitu ya, silakan kalian pokoknya harus bikin nasi goreng. Nanti kan ada satu orang bawa kompor, satu orang bawa nasi, satu orang bawa bumbu, yang lain bawa apa gitu. Nah, itu sudah dekomposisi ya, sudah membagi tugas. Nah, kalau semua bahan sudah ada, nah sekarang bagaimana memasaknya? Urut-urutannya apa begitu kan? Nah, itu sudah algoritma. Itu mata pelajaran apa itu ya? Nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Tapi kan mengena begitu. Bagaimana problem itu diselesaikan beramai-ramai bersama-sama dengan cara membagi tugas. Kemudian urut-urutannya jelas. Nah, sudah jadi tercapai itu. Dekomposisi tercapai, algoritma juga tercapai. Tidak terlihat itu ada kaitannya dengan mapel, ya. Nah, Bapak Ibu juga demikian ketika mengimplementasikan Siti ini tidak perlu memaksakan untuk harus mapel tertentu begitu ya. Mapel sejarah misalnya, mapel bahasa Inggris gimana ya? Mungkin jadi sulit ya. Nah, jadi tidak perlu dipaksakan. Tetapi petunjuk yang ada, kita tuh bisa mengajar Siti dengan cara aktivitas, yang kemarin ya, activity based, dan yang kedua, dengan cara menyelesaikan soal bebas. Jadi soal bebas itu sudah standar, bisa dipakai untuk Siti. Jadi kita nggak usah sulit-sulit, kita tarik aja soalnya, jawabnya juga sudah ada, pembahasannya sudah ada, kita cobakan aja ke siswa gitu. Nanti siswa jawabnya bagaimana ya? Nah, itu sudah gampang loh, sudah gampang. Begitu, jadi punya Pak Grace saya tidak komentar banyak, itu sudah terlalu bagus, terlalu bagus, karena Archimedes itu kan ini ya,
Justru kalau bagaimana Archimedes dulu ditemukan, itu kan menarik itu ceritanya ya, kreativitas dari si Archimedes itu. Tiba-tiba dia tuh lari keluar rumah telanjang bulat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum tahu nih ceritanya Archimedes ini. Dengan berteriak, Eureka, Eureka, gitu ya. Eureka itu artinya saya temukan gitu. Nah, rupanya dia itu diminta menghitung volume mahkota. Kan sulit mahkota itu bentuknya nggak karuan. Yang dilakukan dia itu nyemplung ke bak dalam air. Begitu, dia nyemplung, airnya tumpah. Nah, baru dia mikir, oh, air yang tumpah itu sama dengan volume saya yang nyemplung di bak. Wah, lupa dia kalau masih telanjang. Keluar dari bak itu dia lari sambil teriak, saya temukan. Eureka, Eureka, begitu. Nah, itu menarik. Justru apa ya? Bagaimana ya bisa mengajak berpikir kreatif seperti itu sehingga bisa menemukan sesuatu. Nah, itu kan untuk kita zaman sekarang kan tidak mudah ya Bapak Ibu, karena semua sudah ada. Nah, computational thinking mencoba mencari-cari masalah sebetulnya ya, mencari-cari masalah untuk bisa diselesaikan dengan fokus pada empat pilar itu, AADP itu. Jadi masalah apapun itu sebenarnya bisa di AADP-kan ya. Tidak selalu 4 komponen itu muncul, bisa 1, bisa 2, begitu, atau bersamaan. Saya kalau mengajar di beberapa tempat tentang City itu saya beri contoh ini. Kalau anak-anak laki-laki itu kan suka mobil gitu ya. Saya beri contoh bagaimana cara mengganti ban mobil. Nah, tujuannya nanti saya minta mereka menuliskan urut-urutannya mengganti ban mobil. Itu sudah algoritma. Orang selevel saya saja pernah membuat kesalahan ketika mengganti ban mobil. Ban yang kempes saya copot, sudah. Habis itu saya mencopot ban serepnya. Lah, saya lupa, saya tidak mencek ternyata ban serepnya itu kuncinya berbeda dengan ban yang di bawah yang terpasang itu. Mobil saya waktu itu Katana, bannya digendong di belakang itu. Ternyata melepas ban serepnya itu harus pakai kunci sok yang dalam itu. Lah kunci biasa nggak bisa. Tiwas sudah saya lepas, yang dompet saya nggak bisa ganti. Nah itu kan salah prosedurnya. Harusnya kan bannya dulu yang digendong itu bisa nggak dilepas. Atau siapkan peralatannya dulu dan seterusnya. Nah itu pas saya cerita begitu anak-anak senang sekali itu. Ini kita cerita-cerita saja ya Bapak Ibu. Saya punya cerita ini lagi. Kalau saya mengajar mahasiswa, wah ini saya ceritakan. Maaf Bapak Ibu, ini ada yang jomblo nggak ini? Ada ini Pak Kris sudah saya ada berkeluarga. Ada apa-apa Pak? Wih, nggak boleh. Seandainya ya, saya anggap Bapak Ibu semua jomblo. Ini untuk Bapak-Bapak dulu, untuk cowok dulu ya. Ada persoalan ini, apalagi pandemi ini sulit cari pacar ya, pandemi ini. Persoalannya mau cari calon istri, gitu ya. Ini untuk cowok ini. Ayo para cowok, coba kalian kalau mau cari istri itu, kriterianya apa? Begitu kan? Wah, itu mahasiswa itu jawabnya banyak sekali, mungkin ada puluhan belasan jawaban. Harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian saya tulis semua jawabannya itu. Nanti saya kumpulkan jawaban itu yang mirip-mirip itu saya jadikan satu. Ternyata hanya ada 5 besar. Cantik, pinter, kaya, sehat, religius. Nah, itu 5 itu. Misalnya yang baik-baik, sifat baik, terus saya masukkan ke religius, gitu ya. Tapi kesamaannya itu pasti 5 itu, cantik, pinter, kaya, sehat, religius, 5 itu. Itu urutannya tadi urutan saya loh ya, urutan Pak Kris mungkin beda ya. Saya cantik dulu gitu, cantik, pinter dulu, pinter, habis itu kaya gitu ya, habis itu sehat, religius. Nanti kalau sial, saya dapat cantik tapi gila. Nah, sehatnya belakang.
Wah, itu anak-anak senang sekali begitu ya. Berarti kan sudah melakukan komposisi itu sebetulnya. Sudah melakukan komposisi, kita bagi-bagi dong. Problemnya apa, kriterianya apa begitu. Nah, setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Kriterianya tadi yang nomor 1 yang mana itu ternyata berbeda-beda. Ada yang cantik dulu kayak saya gitu ya. Ada yang sehat dulu kayak teman saya. Yang penting sehat gitu. Ada yang pintar dulu, ada yang kaya dulu. Wah, aneh lagi itu ya. Yang lebih aneh lagi, pokoknya religius. Ya, lainnya nggak usah. Siapa tahu loh, itu bisa mewakili semuanya nanti ya. Nah, ini namanya game saya, permainannya seperti itu. Nah, itu menarik. Kalau saya tanyakan kepada para wanita, jawabannya beda. Jawabannya beda, urutannya pun beda. Gitu. Jadi, baru saya jelaskan tentang psikologi. Wah, ini malah masuknya kemana-mana gitu ya. Ada judul buku itu gini, lelaki itu malu bertanya, sedangkan perempuan itu tidak mengerti peta. Judulnya memang seperti itu, tapi bahasa Inggris. Maka jangan heran ibu-ibu, kalau kesasar dengan bapak-bapak, dengan bapaknya, suami, si suami bapak itu tidak pernah bertanya. Malu dia bertanya kalau kesasar itu. Bapak-bapak juga begitu, jangan marah pada ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu mengatakan belok kiri padahal yang dimaksud kanan, belok kanan yang dimaksud kiri, itu ternyata betul secara ilmu itu mereka berdua ini punya kelemahan-kelemahan seperti itu. Nah, ini menarik ini. Oke, by the way, ini cerita-cerita ya. Sekarang saya beri kesempatan pada siapa lagi yang mau tampil, Bapak Ibu? Mau saya tunjuk atau sukarela tampil? Ini Bu Andre Hasni ini senyum-senyum ini. Nah. Sudah punya, Bu? Saya masih bingung masalahnya, Pak. Sudah buat, cuma saya kan mengajar IPS dan saya itu masih mengalami kebingungan antara membedakan algoritma, kemudian dekomposisi, abstraksi, pola. Di sini ini gimana sih maksudnya? Oke, Bu. Mungkin saya maksudnya mengajarnya mau begini, tapi ini masuk di mana? Nah, itu yang bikin. Tidak apa-apa. Coba ya. Bu Hasni, idenya apa? Ide saja. Kemarin kan saya buatnya. Ini kebetulan saya enggak pakai laptop saya ya, Pak. Jadi nggak apa-apa, diceritakan saja, Bu. Ya, kemarin kan kebetulan ini besok Maret ini kan saya mau mengajar bagian sejarah. Ya, ini kebetulan di sini juga ada teman MGMP saya ini Bu Indah, mungkin juga nanti bisa kasih masukan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kan latar belakangnya banyak. Anak-anak itu saya minta untuk mencari kenapa bangsa Barat sampai datang ke Indonesia. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anak tentang rempah-rempah dulu itu seperti apa. Jadi anak-anak berpikir dulu rempah-rempah itu seperti apa, rasanya gimana, kenapa perlu rempah-rempah kan gitu ya. Kemudian setelah itu anak-anak saya minta untuk berdiskusi mencari latar belakangnya. Setelah menemukan banyak latar belakang, baru anak-anak menyimpulkan apa sebenarnya latar belakang paling utama itu bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, itu sebenarnya. Saya pernah berandai-andai, kan ditutupnya Konstantinopel, kalau di pelajaran kami kan ada akibat perang salib itu ditutupnya Konstantinopel. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu faktor yang paling mendasar. Ya, itulah yang saya ingin anak-anak menemukan itu, Pak. Baik. Begitu, Pak. Terima kasih, Bu Hasni. Ini sama dengan Pak Kris ya. Luar biasa, sudah masuk ke dalam apelnya toh. Terlalu jauh gitu ya, terlalu sulit gitu. Tapi tidak apa-apa. Iya, saya biasanya mengajarnya begitu, Pak. Cuma baru tahu ini macam-macam komponen situ. Itu tadi sudah banyak yang kena itu ya. Misalnya pola. Jangan-jangan orang-orang yang datang ke Indonesia itu polanya sama. Kalau dari barat, polanya ke sini itu cari rempah-rempah misalnya. Kenapa? Lah di barat itu dingin nih. Dingin sekali. Makanya kalau minum air jahe gitu senang sekali mereka. Gitu kan. Gitu. Jadi bisa dikenali pola-polanya. Oh, ternyata sama nih, Portugis, Belanda, siapapun datang ke sini itu kok sama ya ininya yang dicari. Nah, itu sudah cukup. Wah, polanya sama. Atau mungkin jalurnya, mereka lewat mana ya? Nah, kenapa kok lewat sana?
oh pakai acara perdagangan begitu ya. Misalnya Belanda menjajah Indonesia, itu kan awalnya itu kan VOC, dan VOC itu perusahaan, bukan bangsa. Jadi berkedok seperti itu ya, tapi ternyata jadi kita mengenalnya menjadi Belanda menjajah Indonesia gitu. Padahal dulu VOC itu perusahaan, bukan negaranya. Tapi terus berkembang kan. Iya. Nah, banyak Bu yang bisa seperti itu, secara tidak sadar sebenarnya Ibu sudah melakukan AADP itu, pengenalan pola. Misalnya lagi, coba cari kesamaannya ini, cara pergantian pimpinan atau apa namanya raja di Jawa. Nah itu kan sama ya, semua bunuh-bunuhan baru ganti, gitu kan? Ya nggak, dikudeta, digulingkan, gitu kan, dibunuh baru dia ganti menjadi raja baru. Kalau kita lihat di sejarah, hampir semua seperti itu. Tidak ada pergantian yang mulus gitu ya, sedikit yang mulus, tapi semua pertumpahan darah. Jadi luar biasa ya orang Jawa ini ya. Dari sejarahnya itu. Nah, monggo nanti ini toh di itu. Berarti itu bukan Sitinya bukan pakai algoritma tapi pola ya Pak? Ya, itu pengenalan pola. Nah, jadi kemarin pengenalan ya, pola Pak, itu bukan hanya gambar loh, pengenalan pola itu ya. Kadang pola itu gambar, tidak. Misalnya buat nasi goreng, ternyata buat mie goreng itu juga sama dengan nasi goreng. Hanya nasinya diganti mie, bumbunya semua sama gitu. Nah, itu pola juga. Saya mikirnya kemarin apa ini abstraksi atau algoritma, saya pikirannya hanya itu. Iya. Makanya saya masih belum tidak bisa apa-apa. Justru jadi Bapak Ibu sekalian, kalau belum punya rancangan tidak apa-apa. Nanti ketika implementasi, kami akan dampingi ya. Contoh seperti begini, tidak masalah. Jadi yang penting kita membuat rencana gitu kan. Oh nanti saya mau ngomong gini. Singkat saja. Tidak usah terlalu terpaku pada format yang tadi ya, punya Pak Kris tadi, formatnya kan sangat mirip dengan format yang diberikan Bu Rosa kemarin loh. Nah, nanti kita sibuk mikir itu. Cukup judul, kemudian yang disasar apa, terus peruntunan cara mengerjakannya gimana, tadi sudah bagus punya Pak Kris tadi. Saya Pak Aris, misalnya itu langsung dimasukkan di RPP kita bisa enggak pembuatannya itu? Jadi kalau RPP lengkap itu kan berhalaman-halaman ya. Iya. Nah, monggo itu disisipkan di situ boleh ya. Kami kalau di Citi Computational Thinking tidak diharuskan untuk membuat RPP yang formal begitu ya, seperti yang Bapak Ibu kenal sampai banyak sekali halamannya itu. Cukup yang minimalis seperti yang tadi Pak Kris buat atau yang Bu Rosa kemarin sampaikan. Itu aja saya pandang sudah terlalu rumit gitu ya, karena kita kebanyakan mikir nanti bikinnya. Padahal coba main-main dengan anak-anak gitu. Sejarah itu menarik sekali Bu. Misalnya apa ya kesamaan antara misalnya Cut Nyak Dien dan Teuku Umar misalnya gitu. Apa kesamaan antara Teuku Umar dan Pattimura? Bingung mereka. Nah justru kalau bingung tuh mereka mulai mencari sendiri. Oh ada ini samanya, ternyata sama-sama berkumis misalnya begitu ya. Ternyata yang diperjuangkan juga mirip begitu, dan seterusnya. Matur nuwun sangat Pak Aris. Atau begini, ada lagi nih, coba buktikan bahwa R.A. Kartini itu pahlawan. Wah, bagaimana itu membuktikannya? Wah, itu kan seru itu. Apa betul ya, Ibu Kartini itu pahlawan? Ini saya dimarahi nanti, dimarahi ini. Nah, kalau betul buktinya, maka nanti anak-anak akan mencari syarat-syarat disebut pahlawan itu apa, gitu kan? Wah, ini memenuhi syarat nih, gitu. Terus siapa lagi, gitu ya? Coba buktikan Bapak saya itu pahlawan atau bukan. Nah, gimana itu? Bisa nggak Pak Kris? Coba buktikan Bapak saya ini pahlawan atau padahal nggak tahu Bapak saya itu siapa gitu kan. Tapi Bapak saya itu pahlawan beneran.
kan di nakama lawan bapak saya. Nah itu lebih seru ya, mungkin cari itu di internet, wah Pak Haris ki sopo, anaknya sopo, bapak iki sopo, dadi opo, itu kan menarik itu. Mereka searching, cari, terus suruh cerita. Tadi kamu carinya gimana? Gitu ya. Nah mencari itu kan kayak kemarin mencari Mr. Bean ya Pak, siapa itu Pak Sarkim ya. Ada tebak ini Mr. Bean. Nah itu menebaknya kan makin lama makin mengerucut. Nah, sekarang menyusun pertanyaan yang mengerucut, itulah jawabannya. Pertanyaan itu. Ada juga pertanyaan yang salah ya, misalnya begini, menebak sebuah bilangan. Waktu itu Pak Sarkim memberikan clue, terus silakan membuat pertanyaan 5 saja sampai ketemu bilangannya. Ada yang bertanya begini, apakah bilangan ganjil? Pak Sarkim jawab, bukan. Nah, pertanyaan berikutnya itu aneh. Apakah itu bilangan genap? Nah, itu kan percuma pertanyaan yang kedua itu ya. Lawang ganjil bukan ya pasti genap dong. Jadi mendingan pertanyaan yang lain. Karena jumlah pertanyaannya dibatasi. Nah, itu contoh cara berpikirnya kurang pas. Padahal soalnya cuma menebak loh, menebak sesuatu, silakan buat pertanyaan. Nah, maka menebaknya kan harus semakin fokus, semakin kecil gitu. Nah, justru yang dikehendaki adalah berapa banyak pertanyaannya sehingga barang ini bisa ketebak. Nah, itu sudah abstraksi kalau seperti itu ya. Kita mengabaikan yang tidak penting, yang tidak. Kalau ini ganjil ya pasti ganjil, genapnya nggak usah. Gitu. Memang selama ini kita sudah banyak melakukan, cuma tidak sadar bahwa ini AADB. Bahkan kita sendiri bingung yang mana, A atau D atau B. Udah, Bapak Ibu nggak usah mikirkan. Bapak Ibu idenya apa, sampaikan, nanti kami yang mendiskusikan. Oh ini maksudnya begini. Nah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok disebut computational thinking? Ada komputasionalnya ya. Itu karena antara lain algoritma tadi loh. Kalau menyelesaikan langkah-langkah dengan cara yang benar, misalnya menebak tadi dengan cara yang berarti sudah tahu menyusun, sudah bisa menyusun langkah-langkah ke arah yang benar. Itu saja. Kadang-kadang saya hadapi mahasiswa pun itu melakukan penyelesaian persoalan itu dengan langkah yang tidak benar. Contohnya begini, tiba-tiba saya menerima WA. Selamat pagi Pak, kenapa kok nilai saya E? Nah, langsung bertanya begitu. Nah ini kan nggak pas ya. Saya tuh tidak tahu dia itu siapa, mengambil mata kuliah apa, tapi tahu-tahu nanyanya begitu. Ini terjadi beneran, Bu. Pak, kenapa saya kok dapat E, Pak? Dalam hati saya, pantas kamu sudah dapat E. Kamu menyebutkan dirimu aja nggak bisa. Apalagi mata kuliahnya setelah saya telusuri itu mata kuliah basis data. Waduh, saya lebih marah lagi nih. Kamu ini mikirnya gimana toh? Gue bilang, Pak, nama saya ini, NIM saya ini, saya ikut mata kuliah Bapak, judulnya ini, kelas ini. Nah, mengapa kok saya dapat E, Pak? Bolehkah saya melihat pekerjaan dan sebagainya? Nah, ini menyebutkan dirinya aja belum bisa. Nah, saya kan jadi ambiar ini sopo ini, saya jadi pusing gitu. Nah, itu contoh bagaimana dia tidak berpikir secara lurus. Nah, itu banyak Bapak Ibu yang saya alami di perguruan tinggi di sini ya. Terus saya berpikir ini dulu gimana ya waktu mereka sekolah sejak SD, SMP, SMA begitu. Nah, kemudian saya merasa resah begitu, maka saya ikut kegiatan ini, kegiatan Google ini karena pandai ini karena saya merasa resah, wah anak-anak ini kayaknya harus diluruskan ini. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Saya percaya itu. Malah mungkin lebih banyak ya. Saya itu mungkin kalau mengajar SMP, SD itu mungkin saya sudah menyerah. Iya, betul. Di Bapak Ibu ini luar biasa. Makin tingkatannya makin di bawah itu makin sulit menurut saya. Nah, anak-anak. Apalagi kalau sudah bahasa Jawa, ini apakah ada Bapak Ibu yang mengajar bahasa Jawa ya? Itu harusnya bahasa Jawa itu diajarkan seperti cara mengajar bahasa Inggris ya. Ada tahap-tahapannya, ada vocabnya. Jangan cuma anak cicak adalah opong.
kadal disebut apa, gitu tok itu hafalan. Kalau saya ngajar, coba tangkap kadal. Mari kita predeli kadal ini namanya apa. Lebih menarik. Sama juga kalau begini ya, Presiden Rusia siapa namanya? Nah, mereka Google kan cepat, ya toh? Di googling kan cepat. Harusnya diubah. Tahu nggak rumah Pak RT itu di mana? Gitu ya. Coba cari rumah Pak RT. Kalau dari rumahmu itu jalannya kemana? Nah, itu kan lebih menarik. Nanti dia tahu RT-nya siapa. Ini presiden tahu, tapi ketua RT nggak tahu. Banyak loh seperti itu anak-anak itu. Diminta bapaknya, tolong sampaikan surat ini ke Pak RT. Wah, moh Pak, nggak tahu rumahnya. Oke, baik. Saya ke yang kedua ya. Siapa ini yang mau? Nih, tadi Pak Kris. Bu Purwaningsih ada? Bu Purwaningsih SPD. Monggo cerita. Tidak terlihat ya? Bu Purwaningsih. Coba saya cek lagi siapa. Bu Wahyu Indah Dwi Indrasti. Ada Bu Wahyu? Halo Pak. Monggo Bu. Sharingan. Matur nuwun Pak. Tadi kalau konsep saya kemarin sama dengan Bu Andre tentang sejarah juga, tapi bedanya karena daring saya punya ide, tetapi ketika menuangkan dalam tulisan itu juga bingung seperti Bu Andre tadi. Ini yang seperti apa gitu, tepat atau tidak? Kalau saya lebih ke mengenal rempah-rempah dulu. Di situ anak-anak saya minta untuk ke dapur mencari berbagai macam rempah-rempah yang ada di dapur. Kemudian pertanyaan, misalnya rempah-rempah yang bentuknya bulat. Nah, berarti yang tidak bulat mereka pisahkan. Kemudian yang menghangatkan tubuh atau yang pedas. Lalu yang nggak pedas mereka pisahkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah akhirnya mereka saya minta melihat apakah rempah-rempah tersebut memang yang benar-benar diinginkan oleh bangsa Barat, sampai bangsa Barat itu rela datang atau melakukan penjelajahan samudra, terutama ke Indonesia. Setelah itu mereka melihat, oh benar, ada apa saja di situ, baru disimpulkan bersama. Misalnya, oh ada lada, ada pala, mungkin ada yang cengkeh misalnya. Kalau cengkeh kok nggak bulat, bulatnya hanya di pucuk, termasuk atau tidak? Nah itu nanti juga akan dibicarakan kemudian. Itu rancangan saya Pak. Tetapi ketika kemarin menuangkan juga bingung apakah itu benar masuk apa yang bagian yang mana, apa yang pola abstrak atau yang seperti itu. Ini sama dengan Bu Andri Hasni, dengan Pak Kris ya, terlalu canggih gitu ya, canggih banget. Oke, gitu ya. Padahal kalau kita sendiri berpikir secara computational thinking ya, secara AADP, itu tadi kan ada banyak komponen tuh yang mau Bu Wahyu capai gitu ya. Pertama, awal sekali menentukan itu tadi rempah-rempah. Nah itu sudah, itu tok saja sudah menjadi sebuah pembelajaran Siti. Ya kan? Sudah itu. Bayangkan kalau anak-anak diminta, ya mari kumpulkan rempah-rempah yang ada di dapur ibu. Gitu. Ya bawa semua macam-macam. Dari situ mungkin ada anak yang nggak mengerti. Barangkali ada yang bukan rempah-rempah dia bawa juga. Bawa garam gitu. Nah dari situ kita mulai memilah, ya, itu mendekomposisi, memilah, memisahkan. Nah, ini yang rempah-rempahnya yang bukan. Habis itu setelah itu yang rempah-rempah dicek lagi, rempah-rempah yang misalnya bentuknya atau mungkin jenis tanamannya ya, ada rempah-rempah yang apa tuh yang di dalam tanah ya, akar, bentuknya akar. Misalnya jahe, laos gitu ya. Tapi ada juga rempah-rempah yang bentuknya biji yang di atas di pohon. Misalnya apa ya, Bu?
ada itu di atas ya. Merico. Nah ini, ada ya Pak. Nah misalnya itu yang bentuk biji-bijian di atas itu yang dipendem di bawah. Silahkan dipisahkan, dibedakan. Nah itu sudah bagus, apalagi sampai rasanya atau baunya, begitu. Itu di kelas lebih bawah itu biasanya mengenali itu ya, diberi terus suruh membau, mencium begitu. Ayo ini apa? Kadang-kadang nggak bisa membedakan ini laos apa jahe. Nah, menarik, itu aja sudah jadi ini. Yang kita minta dari siswa, dia bercerita, gimana ya, kamu kok bisa menentukan bahwa jahe itu yang ini? Wah, nanti kan mereka sibuk sendiri. Karena angel, gimana bisa menentukan ini jahe atau bukan, apa warnanya, apa-apa. Itu menarik, dan itu tidak apa-apa, itu sudah cukup. Akhirnya yang kita nilai bukan dia melakukan benar atau salah, tapi bagaimana dia melakukannya. Sudah mengarah ke yang dituju atau belum. Memisahkan yang bulat sama yang bentuknya nggak karuan, misalnya. Bulat kecil, bulat besar, besar lagi, gitu, dan seterusnya. Apalagi habis itu ditambah dengan masalah sejarah tadi. Wah, ini lebih kompleks, ini lebih kompleks. Itu buktikan bahwa mereka datang ke Indonesia itu cari rempah-rempah. Itu kan apa ya? Belajar itu kalau cuma membaca itu kan tidak menarik ya. Saya tahunya mereka cari rempah-rempah itu juga karena saya dari membaca, itu nggak menarik. Jadi hafalan tuh, Bu. Selalu guru saya itu tanya, perang Diponegoro itu kapan ya? Saya sampai hafal sampai sekarang itu ya. 25 sampai 30, 18. Nah, kalau seperti itu terus apa yang mau dicapai? Cuma sudah hafal itu terus sudah pinter gitu. Kan ya belum. Justru lebih menarik kalau dia membedakan jahe dan laos. Wow. Lebih menarik kalau dia tahu rumahnya Pak RT, tahu namanya, kenalan sama Pak RT. Itu lebih menarik daripada dia kenal Presiden Rusia. Nggak ada gunanya. Tapi kenal Pak RT itu lebih berguna. Coba dibuat daftar komplek perumahan ini ya. Itu yang punya anak balita yang mana? Wah, nah, jadi itu sudah Siti juga. Salah satu cara pembelajaran Siti itu pakai pengolahan data, pakai ilmu data, pengolahan data itu juga menarik. Nanti dia bisa buat peta rumah, terus dilihat isinya yang anak-anak kecil di bawah 5 tahun yang di sini. Oh, berarti ini memang banyak anak-anak. Harus hati-hati kalau naik sepeda. Statistik jadinya. Menarik juga itu. Mungkin bukan anak-anak, cari yang rumah yang ada lansianya di atas 60 tahun, simbah-simbah gitu ya. Mana yang ada? Oh ini, nah itu yang harus divaksin pertama kali itu. Divaksin. Oke, itu juga sudah bisa dan itu betul-betul mengena ya. Cuma Bapak Ibu harus ingat kita ini sedang online, jadi mungkin kegiatan atau cara pembelajaran yang kita pilih itu yang harus pas dengan online. Barangkali mereka tidak punya laptop, hanya punya HP gitu ya, anak-anak itu harus kita pertimbangkan juga. Jadi kita buat perintah yang jelas di WA misalnya, suruh berkegiatan apa atau mengerjakan apa begitu. Nanti dikumpulkan juga lewat WA atau lewat email atau lewat apa. Yang harus kita pikirkan. Kalau luring ya, kalau offline di kelas itu lebih leluasa, lebih enak. Tapi di situasi seperti ini terbatas. Bagaimana Bu Andre, Bu Wahyu? Kira-kira kalau kolom-kolomnya Bu Rosa tadi diisi sudah bisa kah? Oke, Pak. Sebisanya saja, nggak usah semuanya. Paling tidak ceritanya nanti di Kemarin apa yang itu sudah ditulis. Gitu. Kemarin ya saya kumpulkan berarti keliru. Oh, ya? Saya pakai algoritma. Oh, ya karena ini masih belum tentu keliru juga, Bu, karena aspek itu kadang-kadang bukannya tidak ada, tapi kurang terlihat. Atau kitanya sendiri yang kurang menekankan itu. Jadi bukan keliru. Pasti ada lah, semua komponen mestinya ada, cuma dengan kadar yang berbeda-beda. Yang mudah terlihat apa, yang paling mudah bagi kita untuk melihatnya itu yang sebelah mana ya. Seperti mengganti ban itu, ada urutannya.
ternyata ada pengenalan polanya juga. Itu buka baut itu semua sama caranya, kiri semua. Nah itu kan berpola, sama mengganti ban itu. Kemudian urut-urutannya apa dulu? Mencek kelengkapan itu abstraksi. Jadi yang tidak itu nggak usah kita pikir, yang fokus pada mengganti ban itu alatnya apa itu saja, nggak perlu lihat yang lain, itu sudah abstraksi. Jadi ada abstraksi, pengenalan pola, algoritma kena semua. Satunya lagi apa? AADP. Apa ya? Abstraksi, algoritma, pengenalan pola, dekomposisi. Nah, dekomposisi mungkin kita bisa pisah-pisahkan loh. Kalau ganti ban itu ada dua persoalan. Ban serepnya dan ban yang gembos itu. Ban itu persoalannya tersendiri. Apakah dia bagus? Apakah kempes juga? Itu akan lain keputusannya. Nah, itu bisa kita pisahkan. Kita periksa ban yang serep, kita periksa juga ban yang kempes. Itu sudah dua hal yang bisa kita pisahkan. Nah, menarik. Seperti tadi, sejarah tadi, pertama kita pisahkan dulu tentang rempah-rempah. Berbeda dengan si penjajahnya ini, ya. Itu dua kelompok yang berbeda. Itu sudah dekomposisi sebetulnya. Sudah kita pisahkan. Nah, mungkin nanti kalau kenapa ya mereka kok bisa sampai ke Indonesia, kok tidak ke negara lain? Nah, mungkin bisa diceritakan urutannya. Oh, si siapa gitu ya, Portugis atau mana itu ternyata dia tidak langsung ke Indonesia. Dia mampir mana-mana, mampir ke India, mampir ke Malaka, Selat Malaka, baru dia pergi ke Indonesia. Nah, itu dia sudah algoritma. Oh, dia ternyata jalannya itu dari sana dulu, terus ke sini, terus sampai sini. Nah, kalau dari bahasa misalnya, itu juga menarik. Di Malaysia itu, orang kalau ngomong kita, kami, gitu ya, itu sama dengan orang-orang Papua atau Maluku. Kitorang, dorang, kamorang, gitu ya, sama persis. Nah, sekarang kenapa ya kok bisa sama? Oh, ternyata Malaysia itu tidak punya penduduk asli. Semua orang di sana itu berasal dari mana-mana, termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Entah bagaimana mereka ke sana. Nah, entah bagaimananya itu yang dicari. Oh, ternyata jadi nelayan. Dari Ponorogo, oh, asli Ponorogo sampai reoknya pun dibawa. Kenapa itu bisa ada Malaysia mengklaim reok? Oh, ternyata di sana ada satu desa, namanya satu kota namanya Batu Pahat. Itu orangnya asalnya dari Ponorogo semua. Ternyata dulu orang Ponorogo dibawa ke sana untuk perang, bertempur, ya zaman dulu itu, terus nggak pulang. Jadi budayanya ada di sana. Nah, terus mereka mengklaim reok dari Malaysia. Dulu pernah begitu kan? Karena reok itu dari Ponorogo. Nah, itu perjalanan budaya. Mungkin itu menjadi cerita yang menarik. Tapi kalau diceritakan Portugis pergi ke Malaka 1511. Setelah itu ke Indonesia gitu, tidak menarik, itu jadi hafalan saja. Begitu. Nah, terima kasih Ibu-ibu, Bapak. Satu lagi siapa ya yang mau sharing? Mungkin saya, Pak. Pak siapa nih? Pak Yohanes. Pak Yohanes Eko Puspawan. Iya. Monggo Pak, yuk. Saya sudah mencoba membuat, coba saya share screen sebentar. Iya. Bapak Ibu monggo dipun unjuk minuman masing-masing. Gaya padahal saya yang mau minum. Jadi Bapak, ini saya membuat, sebenarnya saya mengambil seperti contoh kanan-kiri, permainan kanan-kiri yang ada di contoh soal Bibras gitu. Ini nama aktivitasnya saya buat menapak rintangan. Jadi bisa dibesarkan sedikit Pak gambarnya. Oh, oke. Kok Karena saya menggunakan HP. Oh, oke. Ya. Sudah terlihat, ya. Oke. Jadi satu tim itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tuh, jadi salah satu dari anggota kelompok itu nanti ditutup matanya untuk melakukan suatu permainan kanan kiri tersebut.
Nah, di sini kompetensi 4C yang saya gunakan yang pertama pasti komunikasi antara satu dengan yang lain, dan juga kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil itu apa. Nah, untuk kompetensi CT-nya sebenarnya saya masih bingung apakah ini benar algoritma atau yang lain. Nah, untuk model pembelajarannya sebenarnya ini bisa digunakan luring ataupun juga dalam daring. Nah, itu. Nah, untuk alat dan bahan sebenarnya sangat simpel, Bapak. Jadi hanya tali rafia, batu, penutup mata, dan beberapa macam huruf. Gitu. Jadi yang pertama, beberapa batu itu, satu batu dililitkan ke rafia, lalu dibuat semacam rintangan-rintangan sama seperti kuis yang kanan kiri, dibuat dalam bentuk beberapa suatu rangkaian, lalu dibuat seperti rintangan huruf begitu, jadi kanan kiri seperti itu. Nah, lalu di setiap ujung rangkaian itu nanti diletakkan sebuah huruf yang sudah disiapkan. Jadi misalnya A, C, dan lain sebagainya. Nah, lalu nanti setiap perwakilan kelompok yang tidak ditutup matanya akan diberi penjelasan mengenai instruksi-instruksi yang diperbolehkan dalam permainan. Begitu. Nah, selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bentuk 3-4 orang, lalu diminta untuk menentukan satu anggota yang ditutup matanya, lalu yang lain sebagai penunjuk dan untuk mengarahkan temannya yang ditutup matanya. Lalu proses permainannya itu adalah nanti dari saya sendiri itu menyampaikan satu kalimat motivasi, karena kebetulan saya di sini sebagai guru BK, jadi saya menggunakan permainan outdoor begitu. Jadi satu kalimat motivasi, misalnya semangat. Nah, jadi satu anak yang ditutup matanya ini harus menuju ke setiap huruf dari S, E, M, A, N, G, A, T begitu. Nah, di situ bagaimana caranya teman-teman yang tidak ditutup matanya itu untuk mengarahkan rekannya yang ditutup matanya untuk bisa menuju ke setiap hurufnya itu dengan clue yang diberikan. Jadi misalnya belok kanan itu A, belok kiri itu B, maju itu C, dan lain sebagainya. Jadi dengan clue-clue yang diberikan, harapannya yang rekan yang ditutup matanya itu bisa sampai ke titik-titik yang diharapkan. Nah, salah satu rekan yang tidak ditutup matanya itu juga diharapkan bisa menghitung berapa langkah yang dicapai oleh temannya tersebut gitu. Nah, setelah sampai di titik setelah sampai finish, setelah semua kata-kata huruf yang sudah disampaikan itu, maka dihitung jumlah langkahnya itu apakah sesuai dengan yang diharapkan dari Bapak Ibu guru gitu. Nah, gitu Bapak, model yang ingin saya buat. Jadi lebih ke permainan outdoor gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Ini mirip sebenarnya dengan yang dicontohkan Bu Rosa kemarin itu apa ya? Mencari telur, bola pingpong ya. Nah, ya, itu bisa, ya. Terus soal bebras itu juga banyak yang seperti ini. Mirip sekali. Kadang dia cuma kodenya ya. Kalau L itu kiri, R itu kanan gitu kan. Terus maju mundur. Nah, nanti disusun huruf itu menjadi ini susunan gerakan si yang ditutup matanya tadi. Ya toh? Iya sama persis ini. Jadi betul sekali ini algoritma Pak Yohanes. Ini sudah baik soal ini. Nah, yang jadi masalah kalau kita sedang online ya, mengajarkan secara online. Mungkin dimodifikasi menjadi seperti soal bebras. Jadi ada soalnya. Jadi bentuknya cuma soal, nanti dia menjawab pertanyaan. Nah, tinggal bagaimana ya kalian kok bisa menjawab seperti ini. Nah, kalau luring itu enak sekali, kita bisa bagi kelompok, kemudian bermain di dalam kelasnya itu dibuat untuk rintangan-rintangannya, terus tujuannya kita tentukan misalnya taruh bola di pojok mana,
Nah, nanti yang ditutup matanya diperintah oleh yang tidak ditutup, maju, 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 mundur, kiri, kanan, maju. Nanti akhirnya sampai. Nah, ini menarik. Justru menariknya itu yang mencatat perintahnya itu. Maju, mundur itu nanti berapa step ya. Barangkali orang lain memerintahkannya dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Nah, yang dicari adalah yang perintahnya paling sedikit. Itu artinya algoritmanya paling mudah, paling cepat. Di algoritma itu nanti jadi programming komputer. Programan komputer itu hanya ada dua yang dipikirkan, cepat dan ringkes. Cepat itu kecepatannya, ringkes itu storage-nya yang dipakai itu sedikit. Makanya komputer itu kan selalu menghadapi dua persoalan ya. Kalau kita beli komputer baru, pasti yang prosesornya lebih cepat atau hard disk-nya lebih besar. Dua hal itu saja. Nah, dua hal itu diterjemahkan ke ilmu komputer itu selalu seperti itu. Algoritma itu harus cepat, harus cepat, harus cepat. Tapi storage-nya harus ringkes, harus minimal. Bapak Ibu kalau punya HP, apakah memorinya 2 mega cukup? Enggak cukup loh. Sekarang mungkin 3 atau 4 ya, atau 6 malah. Terus ROM-nya mungkin 128 gitu ya. Kalau cuma punya 2 dan 64 gitu, waduh ini sudah merasa kecil sekali. Enggak cukup ini mau install apa, enggak cukup. Nah, makanya algoritma itu selalu dicari yang tercepat, yang terpendek, yang terringkas. Nah, maka yang menariknya soal tadi adalah beberapa orang akan mencoba membuat perintah sampai tujuannya tercapai. Nanti tinggal dibandingkan mana ya perintahnya yang paling pendek, itu kan yang paling bagus. Nah, betul Pak, itu algoritma contoh ini. Jadi kalau dikembangkan, kita bisa lihat soal Bebras, banyak contohnya di Bebras SMP itu, kasusnya seperti itu. Jadi diceritakan left, right, gitu ya. Oh, sampai sana. Bahkan misalnya cabang pohon gitu ya, kita taruh misalnya buah di salah satu cabang. Nah, bagaimana ular atau ulat ini mencapai cabang itu kalau kita perintahkan dari bawah? Harus kiri, kanan, kiri, sampai. Atau kanan, kiri, kanan, sampai, dan seterusnya. Itu pencarian rute terpendek, bisa begitu. Dari rumah ke sekolah, jalannya ada banyak sekali. Nah, mana yang paling pendek, itu juga sudah algoritma. Algoritma mencari rute terpendek itu algoritma yang terkenal, karena sampai hari ini belum ada yang algoritma yang terbaik. Orang-orang komputer itu selalu cari itu. Istilahnya itu traveling salesman problem. Seorang salesman, kalau diperintah mengunjungi semua kota di Jawa Timur misalnya ya, dimulai dari Surabaya kembali lagi ke Surabaya. Nah, lewat mana ada yang paling pendek? Setiap kota hanya dilewati 1 kali saja. Wah, itu seru itu. Algoritmanya banyak sekali orang selalu mencari. Nah, sama dengan tadi, mencari kiri kanan, sampai lagi ke kota semula, ke tempat semula, misalnya lewat mana, gitu ya. Itu menarik. Terima kasih Pak Yo, sharingnya bagus. Nah, yang berikutnya, adakah Bu Sisilia? Bu Sisilia Desi Widiawati. Oh, mana beliau? Oh, tidak ada. Pindah ruang kayak Pak. Oh, pindah kemana? Harusnya di sini. Iya, tadi sempat masuk tapi kok pindah. Oh iya, kelompok. Karena di apa tadi harusnya di kelompok 2, tapi kelompok 2 bubar dibagi ke kelompok lain. Barangkali mereka pindah ke tempat lain. Ya, itu Romo Hari berhalangan tadi. Siapa lagi ya? Pak Andre, ada? Kelompok 3, Pak. Jangan Bu ini. Pak itu Bu. Pak Andre. Tidak ada. Bu Wahyu Indah.
Bu Purwaningsih. Jangan-jangan Pak Andri tadi Bu Andri, jangan-jangan. Bukan. Oh, bukan. Bukan, cuma, Pak. oh ini Bu Wahyu ada, sudah ya Bu tadi. Bu Wahyu sudah. Begitu lihat wajahnya, oh sudah ini. Nah itu susah online itu ya. Bapak Ibu pasti menghadapi juga, apalagi dengan anak-anak. Oke, kalau tidak ada, saya mau memberi ini ya. Saya share yang punya Purwosa kemarin. Bentar, mana ini? Beberapa contoh gagasan. Share screen. Nah, jadi yang mana ya? Nah, ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sampun, Pak. Iya, jadi yang kita harapkan Bapak Ibu buat ini silahkan dibuat saja sebisanya begitu ya. Tidak usah terlalu merepotkan. Dan ini mudah kok, tinggal judulnya apa, nama aktivitasnya, yang menarik gitu. Kemudian cerita ringkasnya, deskripsinya, kemudian 4C begitu, communication, collaboration, critical thinking, creativity, apa yang terkait. Kemudian, nah ini competency akan dilatihkan dalam kegiatan ini. Ini kalau belum ketemu dikosongi aja tidak apa-apa. Nanti kita temukan bareng-bareng gitu. Pasti ada itu, pasti ada. Kalau sulit, ternyata sulit sekali nggak ketemu, mungkin harus kita modif sedikit kegiatannya ya supaya terlihat ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Metodenya daring, luring, unplug, dan plug. Nah, ini tentang unplug, itu kan pakai kegiatan ya, Bu. Kegiatan. Jadi kalau kegiatan itu kan lebih ke fisikal gitu ya, dan itu lebih enak kalau itu luring gitu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau unplug itu daring juga. Asalkan petunjuknya itu jelas, kita minta mereka ngapain. Bayangkan kalau kita minta, ya kalian berkelompok, terus satu orang ditutup matanya. Nah ini, padahal mereka tuh berada di tempat yang berbeda-beda. Kan tidak bisa. Ya Bu. Pak, jadi harus kita bayangkan kalau unplug tidak pakai komputer ya, kegiatannya bagaimana. Misalnya kegiatan mengisi teka-teki silang itu sudah bagus. Ada kata-kata harus dimasukkan di kotak-kotak. Nah, mereka akan berpikir. Atau mungkin permainan yang 9 angka itu ya, masukkan angka-angka itu sampai urut. Jadi 1, 2, 3, 4, sampai 9. Itu langkahnya bagaimana. Dulu ada mainan seperti itu waktu saya kecil ya, sekarang nggak ada kayaknya. Nah, itu juga sudah merupakan kegiatan yang bisa dilakukan, bisa diceritakan hasilnya secara daring. Tapi kalau misalnya tadi ya kegiatan ditutup matanya, terus yang satu merintah, itu kok agak susah ya? Ya toh, agak susah karena harus siapkan areanya, siapkan rintangannya, siapkan bolanya dan sebagainya. Kalau luring enak, tapi kalau daring susah. Makanya seperti itu diganti saja dengan soal bebras. Soal bebras itu juga tujuannya seperti itu, tetapi mereka hanya membaca, oh ada soal seperti ini ya. Terus mereka menjalankannya pakai jarinya gitu kan. Oh berarti saya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, ceritain lewat mana. Nah itu juga bisa. Daripada apa kalau luring gitu. Makanya kemarin kami memberikan dua cara untuk
mengajarkan Siti. Yang pertama adalah dengan aktivitas, yang kedua dengan soal bebas. Nah, saya memandang soal bebas ini lebih mudah kita mencarinya ya. Pembahasannya juga sudah ada, dan menyampaikannya ke siswa juga gampang karena sudah ada teks seperti itu, di foto saja atau PDF atau apa, berikan, nah coba kerjain. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kurang begitu penting, yang penting ceritakan kok bisa dapat hasil seperti itu, gimana. Itu sudah cukup, Bapak-Ibu sekalian, dari soal bebas yang sederhana. Nah, kalau pakai komputer beneran, itu misalnya pakai program Scratch, di mana kita melatih mereka untuk membuat program coding. Tapi programnya bukan program seperti para mahasiswa membuat program itu ya pakai bahasa Java, C, dan sebagainya, bukan. Tapi pakai gambar, seperti Lego itu ya. Seperti Lego. Nah, itu ada. Tapi harus pakai komputer, pakai laptop. Nah, itu disebut plug. Jadi caranya kan ada aktivitas, ada latihan soal bebas, kemudian ada pakai itu tadi komputer yang pakai program seperti Lego itu, seperti apa Lego itu apa ya, yang mengatur gambar-gambar itu loh, yang ada template-nya terus jadi gambar itu apa namanya itu? Kok Lego apa sih? Saya lupa. Itu anak-anak bisa mainnya puzzle. Nah, main puzzle seperti itu. Cara lain yaitu pengolahan data itu juga bisa. Seperti mendata, ayo di perumahan ini didata, di mana ada anak-anak balita. Nah, terus yang lansia berapa? Nah, bandingkan jumlahnya. Terus yang tidak termasuk balita dan lansia berapa? Nah, itu sudah membuat anak-anak berpikir, membandingkan, mengelompokkan, menghitung. Nah, itu sudah Siti sekali itu, sudah sangat Siti. Mencari rumah Pak RT, berkenalan dengan Pak RT misalnya. Apa langkahmu? Oh, tanya tetangga, Pak RT-nya itu siapa namanya? Tanya lagi tetangga yang ngerti, alamatnya mana? Gitu. Sana. Oh ya. Setelah dapat, terus berjalanlah ke sana. Mengetuk pintu. Baru mengetuk pintu, anjingnya keluar. Anjingnya Pak RT. Nggak jadi. Nah, itu kan menarik. Tapi sudah tahu rumahnya situ. Nah, tujuannya mencari rumah Pak RT. Itu juga sudah bagus kegiatan seperti itu ya. Nah, mata pelajaran terkait ini opsional, diisi boleh, tidak diisi boleh. Jangan sampai kita terbebani karena judul mata pelajarannya. Saya mau pelajaran fisika. Nah, itu dulu yang ditentukan. Baru kita cari-cari kegiatan yang ada Sitinya, wah lebih sulit. Ya, lebih sulit. Tapi kalau bisa juga tidak apa-apa, seperti Pak Grace tadi ya. Begitu. Nah, ini selangkah lebih tinggi levelnya ya, menginfus Siti ke berbagai mapel judulnya. Itu kalau sudah ikut program Pande, ini program yang kedua memang itu. Dan kami pandang itu next step, langkah berikutnya setelah program ini. Ini hanya memperkenalkan cara berpikir. Memperkenalkan. Oke, ini ada waktu yang dibutuhkan, 1-2 jam atau berapa menit boleh, alat dan bahan kalau diperlukan. Jadi biasanya kalau alat dan bahan ini kalau kita kegiatannya ini ya, luring begitu. Kalau daring itu ngontrolnya agak susah. Contoh menutup mata tadi ya, terus jalan. Itu kita bagaimana ya mengontrolnya? Kita jauh berada di sini dan mereka pun berjauhan. Persiapan dan sebagainya, rincian aktivitas. Jadi kita minta mereka urut-urutannya bagaimana. Dan seterusnya. Ini bisa dituliskan begitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengimplementasikan di kelas, ketika mau melakukan itu, kami akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, kita siapkan bersama-sama. Belum punya ini pun tidak apa-apa, nanti
bersama kami kita susunkan, begitu ya. Yang penting ketika di dalam kelas itu kita atau menghadapi siswa itu kita sudah punya rencana, oh saya mau begini. Tujuannya mau memperkenalkan apa misalnya dekomposisi. Itu dikasih persoalan gimana cara mereka mengerjakan. Saya ingat saya punya contoh lain seperti ini. Ini luring tapi ya. Saya kumpulkan kaleng kongguan itu, kaleng roti itu ya, roti biskuit itu kongguan, kotak itu. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing punya kaleng itu, terus dalamnya saya isi dengan barang-barang macam-macam. Ada pensil, ada ballpoint, setip, segala macam lah. Ada 10 atau 15 barang, banyak sekali. Kecil-kecil saya masukkan. Terus saya lombakan itu setiap kelompok. Oke anak-anak, sekarang Pak D ini pengen tahu isi kaleng itu apa. Tidak ada petunjuk, pokoknya sebutkan isi kaleng itu apa. Terserah caranya bagaimana, siapa yang cepat dan benar mendapat hadiah. Saya cuma begitu saja. Wah, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kalengnya dibuka, tutupnya. Ini satu kelompok itu 10 orang, jadi kepalanya tuh semua menjenguk ke dalam. Kan rebutan itu, melihat lubangnya itu ya. Oh, itu ada setip, ada pensil, ada apa, disebut semua itu ya. Habis itu satu orang saya suruh maju ke saya, coba tuliskan tadi apa saja itu. Dia bingung, dia lupa. Apa saja tadi gitu kan. Nah, tapi ada kelompok yang kreatif ini. Ditumpahkan isinya, keluar semua, terus barangnya itu dibagi-bagikan ke teman-temannya. Jadi satu orang cuma menghafal satu. Nah, itu kan lebih baik, lebih cepat. Terus didaftar, apa tadi? Ini. Dah, dia paling cepat. Sementara yang kepalanya melongok ke dalam itu, kotak kaleng roti kongguan tadi itu, rebutan melihatnya. Semua menghafalkan semua, nggak bisa. Repot. Kalau satu orang menghafalkan satu, gitu kan menarik. Nah, tapi proses dia bisa mendapatkan cara seperti itu bagaimana? Nah, itu yang penting. Itu ada faktor kreativitas, ya, ada membagi-bagi, dekomposisi, gitu. Ada algoritma. Siapa tadi yang menyuruh seperti itu ya di antara anggota kelompok tadi? Itu dia pasti yang punya ide itu, yang memerintahkan teman-temannya. Sebentar. Saya keluarkan dulu semuanya, terus saya bagi-bagi. Nah, itu algoritmanya. Nah, menarik aktivitas itu, Bapak Ibu sekalian. Biasanya di pramuka itu lebih memungkinkan ya. Nah, yang penting setelah itu pemaknaan, refleksi dari kegiatan itu. Oh, anak-anak, tadi yang kamu lakukan itu urut-urutan yang begini. Jadi kita bisa dapatkan solusinya. Nah, algoritma misalnya ya. Atau anak-anak tadi kamu tuh membagi-bagi gini. Persoalannya besar, dibagi-bagi jadi kecil. Setiap kecilnya diselesaikan, nanti besarnya juga akan selesai. Dekomposisi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Memang kita semua sebetulnya sudah melakukan, cuma tidak menyadari bahwa ini ada 4 komponen itu. Oke, saya lanjutkan ke halaman berikutnya ini. Ide. Contoh, nah ini ada pengenalan pola ini. Misalnya untuk SMP. Jadi ada ide misalnya buat grafik, sekumpulan data, kemudian gambarkan trennya, polanya, variasinya. Nah ini kan menarik ya untuk anak-anak SMP berkumpul. Oke, sekarang kalian ukur tinggi badan masing-masing. Sudah mengukur, setelah mengukur kirimkan ke ketua kelompok. Nah, dibuat daftarnya, siapa tingginya berapa, gitu ya. Umurnya berapa hari, gitu ya. Jadi umurnya tidak tahun, tapi pakai hari kan ketemu. Udah, terus bisa digambarkan. Nanti disimpulkan apakah makin tua itu makin tinggi atau tidak. Ternyata tidak.
Nah, itu ada trennya gitu ya. Apa hubungan umur sama tinggi badan? Nah, ternyata nggak ada gitu. Kadang-kadang umurnya banyak tapi pendek saja gitu ya. Tidak tinggi, bukannya makin tua itu makin tinggi. Kadang-kadang kalau orang tuh makin tua malah makin mengkerut itu ya. Makin kecil. Nah, itu bisa membuat grafik. Atau tadi yang mencatat tetangga gitu ya. Jumlah anaknya, itu rumah nomor sekian, anaknya sekian, nomor sekian, dan seterusnya. Jadi bisa melihat data COVID, nah, paling menarik itu data COVID. Makin lama ternyata ada kesimpulan begini, kalau hari libur, maka seminggu kemudian penderita COVID itu naik. Nah, dari data kan terlihat seperti itu. Menarik. Oke, ini pengenalan pola. Ini saya soroti yang SMP ya. Bapak Ibu juga bisa melihat yang SD atau yang lain, kemudian kita kembangkan. Itu boleh saja. Dekomposisi. Nah, ini membuat rencana menerbitkan majalah dinding, misalnya, di sekolah. Oke, buat kelompok, setiap kelompok bikin majalah dinding. Nanti akan ditempelkan di dinding sekolah. Jadi kalau sekarang dindingnya itu web ya, website. Saya kira anak-anak itu sudah pinter itu membuat web. Bahkan membuat vlog ya, bukan hanya blog tapi vlog video. Nah, itu bisa diminta. Oke, kalian bagi tugas siapa mau ngerjain apa. Mungkin ada yang jadi wartawan, ada yang menulis, ada yang mengedit, ada yang menggambar gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu mereka sudah belajar banyak hal, membagi tugas, itu dekomposisi. Membuat majalah dinding itu berarti harus ada wartawannya, ada penulisnya, ada yang mengedit, ada yang memberi gambar. Kalau ini majalah betul-betul ditempelkan di dinding, nanti ada yang bertugas menempel, gitu ya. Nah, apalagi kalau majalahnya nanti ada beberapa rubrik, misalnya ada rubrik puisi, begitu, ada rubrik tokoh kita hari ini, misalnya gitu. Terus terbitnya itu tiap apa ya, tiap minggu atau tiap bulan. Nah, nanti mereka bagi tugas. Ini menarik sekali pekerjaan ini ya. Walaupun hasilnya nanti bukan sebuah majalah dinding, tapi sebuah uraian tugas hasilnya. Mereka sudah bisa membuat tugas. Nanti diteliti ini sudah lengkap belum ya? Jangan ada peran yang tidak ada. Lah siapa yang bagian menempel di dinding kok nggak ada? Padahal semua sudah oke. Lah kan nggak jadi nih majalah dinding gitu kan. Kalau di dinding. Tapi zaman sekarang majalah kan di blog ya, di internet begitu. Boleh. Atau pakai Instagram. Wah, itu anak-anak sekarang kan senang tuh. Sekarang kita buat majalah dinding, tapi dindingnya tuh di Instagram. Nah, tiap minggu mengeluarkan satu artikel misalnya, tinggal dibagi. Artikel apa, siapa. SMP itu, SMA juga cocok gitu ya, karena banyak. Bisa semakin banyak rubriknya. Wawancara dengan tokoh kita. Nah, tokohnya itu nggak usah jauh-jauh, misalnya wali kelasnya, ini ya, boleh. Penjaga sekolah misalnya, boleh. Bapak kepala sekolah, atau tokoh penjual cilok di depan sekolah, boleh. Itu kan pasti unik gitu. Nah, berbagi peran itu untuk SMP dekomposisi ya. Pokoknya dekomposisi itu membagi-bagi sesuatu sehingga persoalan yang besar itu dipotong-potong jadi bagian-bagian yang kecil, kemudian setiap kecilnya itu diselesaikan sehingga masalah yang besar itu menjadi selesai. Itu yang disebut dekomposisi. Kadang-kadang orang salah paham ya, memecahkan masalah. Ya, itu cuma pecah doang, nggak diselesaikan. Memecahkan masalah. Padahal maksudnya kan menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau masalahnya gede, kita potong-potong. Nah, masalahnya kenapa IP-nya kok kecil? Mahasiswa ini ya. Kenapa IP-mu kok turun terus? Wah, ternyata dia menghadapi banyak masalah. Putus dengan pacarnya, bapaknya di PHK, terus apalagi itu ya. Harus bisa
pilah-pilah ini masalahnya apa nih, cara mengatasinya juga mungkin beda-beda. Masa baru pacaran sekali, putus kok terus bunuh diri, wah ini orang macam apa ini? Pacaran itu harusnya 27 kali gitu loh, jadi sudah tahan banting, misalnya gitu ya. Ini malah ngelantur ngomongnya. Ini dekomposisi, berikutnya abstraksi. Nah, abstraksi itu mampu memisahkan yang tidak penting dengan yang penting. Nah, ini belajar apa nih? Sejarah ya, mengidentifikasi simbol, tema, kejadian, tokoh, nilai-nilai yang representatif. Nah, misalnya begini, mari kita belajar sejarah ya. Mari kita belajar tokoh yang apa? Misalnya tokoh yang ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, misalnya begitu. Jadi yang tidak itu tidak termasuk. Nah, ini sudah fokus ya, sudah abstraksi. Kan banyak pahlawan yang bukan tokoh kemerdekaan. Misalnya Kartini itu kan nggak ikut perang kemerdekaan itu. Diponegoro juga nggak. Teuku Umar juga tidak. Katimura apalagi gitu ya. Nah, terus siapa nih yang di seputar kemerdekaan? Nah, mungkin anak-anak akan cari di sekitar tahun 45 dan seterusnya. Begitu. Pahlawan revolusi, itu lebih fokus lagi ya. Apa ini? Kok disebut revolusi yang bukan yang mana? Nah, itu kan fokus pada tema tertentu. Nah, ini menarik. Sebutkan orang-orang yang di dunia ini yang memiliki prestasi menemukan benua baru. Columbus atau siapa. Apa kesamaannya? Oh, kesamaannya mereka itu pelaut, gitu. Mengarungi lautan. Nah, ini abstraksi. Jadi abstraksi itu mampu memilah yang penting dan mengeluarkan yang tidak penting. Jadi mengganti ban, itu memeriksa klakson itu nggak penting, nggak ada hubungannya. Begitu, mengganti ban, memeriksa peralatan, nah itu penting. Memeriksa dongkrak, penting. Memeriksa karcis parkir, tidak penting. Nah itu nanti akan fokus ke masalahnya. Banyak sekali anak-anak sekarang yang tidak mampu mengabstraksi. Ya. Misalnya hoax. Berita hoax. Suatu saat ada sebuah berita begini, saya dimaki-maki orang gitu ya, karena saya mengatakan itu hoax, malah saya dimarahi. Gitu ya. Padahal betul-betul hoax. Ada seorang bruder di Jakarta, menurut hoaxnya beritanya begini, membuka panti jompo dan menerima pasien jompo gitu ya, orang jompo. Berapapun akan diterima begitu. Itu hoax, nggak benar. Nah, berita itu disebarkan ke berbagai medsos. Itu sudah lama, 2-3 tahun lalu ya. Nah, sebetulnya dengan cara berpikir sederhana saja, nggak mungkinlah dia menerima sebanyak apapun dia akan terima. Kan tempatnya pasti terbatas ya. Jadi kalau kita berpikir gitu langsung tahu kalau itu hoax. Tapi orang yang sangat semangat, wah ini ada membantu orang lain, dia bisa menerima, wah langsung disebarluaskan. Silakan hubungi telepon ini. Saya telepon beneran itu brudernya itu. Dia bilang, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya memang punya panti jompo, tapi sudah penuh. Sekarang saya tiap hari harus terima telepon. Wah, ini kan salah ini. Nah, jadi kan tidak mungkin nih. Sama juga dengan MLM. MLM itu mengandaikan ada orang yang belum ikut, begitu ya. Sehingga kalau kita direkrut, kita harus cari member baru. Gitu. Mengandaikan seperti itu. Tapi sebetulnya yang ikut MLM kan sudah banyak. Sehingga kita nggak bisa mencari member baru. Nah, itu celaka kita yang berada di paling bawah itu. Apalagi kalau diharuskan membeli dan seterusnya. Nah, kalau kita berpikir secara logis, itu kan tidak mungkin ya. Oke, ini abstraksi. Kemudian algoritma ini banyak ya, seperti robot tadi. Belok kiri kanan tadi ya, itu robot. Nah, yang jadi masalah di algoritma ini harusnya algoritma ini kalau dijalankan oleh siapapun, itu hasilnya akan sama.
akan menyelesaikan masalah. Contohnya begini, sekarang tuliskan urut-urutan mengganti ban mobil yang bocor, dituliskan. Nah, tulisan itu kalau dibaca kemudian dilaksanakan, maka bannya harus bisa tergantikan. Nah, itu algoritma seperti itu. Tapi kalau dijalankan ternyata ada kesalahan, bahwa bannya nggak bisa diganti, seperti saya tadi, membuat kesalahan belum belum memeriksa tool-nya, nggak cocok, maka kan tidak terganti. Jadi algoritma itu, urut-urutan itu, kalau dikerjakan oleh orang lain, maka hasilnya sama, sukses. Nah, itulah algoritma. Disuruh belok kiri kanan menemukan telur. Nah, kalau dijalankan oleh orang lain, harusnya juga menemukan telur. Itu algoritma. Membuat nasi goreng urutannya begini-begini. Kalau kita tulis, kemudian tulisan itu dilaksanakan oleh orang lain, jadi nasi gorengnya. Nah, itu betul. Jangan sampai kita tulis, dijalankan oleh orang lain, ternyata ada orang yang mengikuti itu tapi tidak jadi. Nah, itu algoritma yang salah. Nah, itu cikal bakal dari pembuatan program komputer. Membuat nasi goreng, membuat pekerjaan memasak, itu pekerjaan yang luar biasa ya. Itu betul-betul bisa mewakili programming, karena ada multitasking-nya. Apa disiapkan lebih dulu, dan seterusnya. Dan itu ketika kita memasak, bisa jadi ada tamu datang untuk pintu. Oh, ada tamu. Nah, itu kan kita diinterupsi itu ya. Kalau diinterupsi, masak kita bagaimana? Apa yang bisa ditunda? Itu bisa dituliskan. Jangan sampai kita masak terus, kita tinggal ke depan. Nah, hangus dong. Goreng tempe kok ditinggal Facebookan. Ya, hangus. Gitu ya. Tempe itu kan sangat cepat itu matangnya ya. Itu saya baru tahu loh, Bapak Ibu. Ketika saya goreng tahu dan tempe, ternyata tahu itu lebih lama daripada tempe. Tempe itu saya tinggal Facebookan sebentar, saya balik hangus. Oh, pengalaman ini. Nggak ada yang kasih tahu. Saya tinggal sendirian ini di rumah ini, masak sendiri. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi, terima kasih tadi sudah beberapa menyampaikan. Kemudian, jangan takut. Nanti kita akan mengimplementasikan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak sendirian dengan kami. Nanti kami buatkan ya bersama-sama rencananya tadi. Ya, apa idenya dari Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama mematangkan, kemudian kita implementasikan. Jadi ini kita ini santai-santai aja sambil belajar Siti. Saya juga sedang belajar, dengan juga. Nah, anak-anak juga. Nanti lama-lama anak-anak itu akan bisa berpikir dengan baik, dengan lurus, dengan logis. Itu yang paling penting, karena banyak sekali di Tengare anak-anak itu tidak logis cara berpikirnya. Itu ketahuan setelah pandemi ini ya, setelah hoax ini ya. Ini bahkan sampai ke orang-orang tua, sampai ke partai Demokrat itu juga yang sedang in sekarang itu ya. Nah, itu juga seperti itu. Kalau kita semua berpikiran lurus, mestinya baik. Jadi cara berpikir ini bukan barang baru, kita hanya memformulasikan saja. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini, nanti Bapak Ibu tetap semangat, tetap mengikuti program ini, jangan takut. Walaupun, oh ya, Bapak Ibu boleh loh mengajak teman-teman lain ya, Bapak Ibu guru yang lain untuk program ini, walaupun belum mengikuti workshop ini, juga boleh. Silakan diajak, nanti kita akan buat kelompok, Bapak Ibu buat kelompok. Kan enak nih kalau kelompoknya teman sendiri gitu ya. Mengajak juga boleh, nanti kita sama-sama mengimplementasikan dengan kami. Jadi jangan khawatir pokoknya, ini barang mudah, yang penting kita perkenalkan cara berpikir ini ke anak-anak. Begitu aja saya kira. Kita pukul 11 kita akan kembali ke ruang utama. Wah, saya itu malah lupa merekam ya. Ini mana ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya akan
mengembalikan Bapak Ibu ke ruang utama. Saya cek panitianya dulu. Kalau dari tandanya itu masih recording, Pak Aris. Oh iya kah? Di mana Iya, tuh? di atas Tandanya? pojok atas kiri. Kalau dari layar ya kanan. Iya, ya, Kalau sebentar. dari kita kiri. Saya kok nggak lihat ya? Oh, Ya syukurlah kalau sudah di-record. Harusnya di-record. Memang kelihatan ya, Mas Pram? ini ada tandanya recording, Pak. Kok di saya nggak kelihatan ya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin ada panitia yang sudah merecord ya. Tadi saya diberi pesan untuk merecord. Oke, saya komunikasikan ke panitia. Mana panitianya ini? Kok hilang? Saya stop share. Oh iya, recordingnya jalan ya. Ada. Setelah saya matikan apa? Ini tadi share screen-nya baru kita masuk. Oke, saya tanyakan ke sebelah. Ya, Pak sambil Aris. menunggu, ya boleh, monggo Bapak Ibu mau mengutarakan sesuatu, silakan. Izin bertanya, Pak Aris. Monggo, Pak Pram. Kaitannya dengan Siti ini, kebetulan kalau di SMP yang punya mapel informatika, itu kami juga mengajarkan computational thinking. Oh iya. Ya, lalu nanti yang kami tuliskan salah satu materinya atau yang sudah kami ajarkan atau include di kegiatan-kegiatan yang contohnya kalau yang biasa kami lakukan biar anak-anak juga meringankan beban kami. Contohnya ketika untuk aktivasi akun pembelajaran, kami minta anak-anak Anda buatkan urutannya, lalu syarat dan ketentuannya. Contohnya mereka harus mencatat usernya, mencatat password-nya, lalu mereka harus membuka halaman web ini, dimasukkan, lalu ganti password, lalu autentifikasinya, lalu ketika lupa password apa yang harus mereka lakukan, lalu ketika bermasalah dengan perangkat, dilihat dulu syarat dan ketentuan perangkat yang disupport apa saja, itu berarti juga sudah bisa dimasukkan, Pak? Sangat bisa, Pak Bram. Sudah sangat canggih itu. Jadi anak-anak sudah bisa berpikir runtun gitu ya. Apalagi terus harus menuntun orang lain gitu kan? Iya. Nah, ya, bagus karena sekali. Bisa itu. Sangat bisa. Menarik. Itu kalau nggak punya cara berpikir yang runtun nggak bisa bikin itu. Iya loh, ganti password bingung ini piye iki. Iya. Itu kalau membuat tidak akun. Oh, membuat itu akun. Bagi kita sih sederhana ya Mas Bram, karena kita kan orang informatika, tapi anak-anak yang baru belajar itu sudah satu yang menarik sekali. Betul Pak Bram, bisa dipakai. Nah, monggo mengajak teman-teman lain untuk tidak hanya pas di mapel informatika ya, di mapel seni juga boleh gitu ya. Menyanyi itu kan menarik juga tuh. Iya.
lagu keroncong itu polanya bagaimana? Oh, ada loh itu. Apa bedanya keroncong dan langgam? Wah, ada itu. Nah, jadi kalau ini berarti termasuk keroncong itu. Wah, itu sudah pengenalan pola, dekomposisi begitu. Lama-lama membuat lagu. Iya. Itu. Kadang saya juga bertanya dengan hal yang simpel itu, anak-anak Anda itu kan punya HP. Nah, pertanyaan saya, HP itu komputer bukan? Nah, ya. Pola itu sudah. Iya. Iya, akhirnya kan mereka harus belajar yang disebut dengan komputer itu prasyaratnya apa. Iya. Menarik sekali. Saya malah nggak terpikirkan itu. Itu sangat mengena sekali, Mas Bram. Mereka nggak sadar, sudah ditenteng kemana-mana HP-nya itu komputer. Ini ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada storage-nya, ada layarnya, ada keyboard-nya. Itu menarik. Kalau pengalaman yang saya gunakan malah dari belajar computational thinking itu membantu banyak pekerjaan saya, Pak. Nah, jadi ketika menjawab banyak pertanyaan, akhirnya kan ya kita harus sesuaikan dengan kondisi. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu seperti apa, sehingga ketika kita jawab dengan model City, itu sangat mudah dipahami, gitu, Pak. Iya, betul. Jadi sangat kontekstual ya. Jadi sebetulnya mengajar kita berpikir untuk lurus, wajar, biasa wae sebetulnya ya, biasa wae. Biasa wae itu artinya ya melihat lingkungannya seperti apa, harus kita jawab seperti apa, begitu. Kalau tidak, wah itu bahaya ya. Saya itu punya tetangga bukan rumah yang sini, rumah yang di desa gitu ya. Dia itu memelihara anjing di luar. Padahal rumahnya itu di perapatan dan selalu menggonggong kalau ada orang lewat, baik kenal maupun tidak kenal. Saya sedih sekali itu ya, karena ada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang lewat mau pergi ke masjid sholat maghrib misalnya ya, dijenggongi anjing. Begitu. Nah ini kan saya sedih itu ya, harusnya kan berpikir, buat diikat taruh di dalam rumah. Walaupun dia tidak menggigit, tapi orang tuh takut loh. Saya aja juga takut loh. Iya, kalau dia berpikir secara computational thinking, ya dia pasti akan mengamankan anjingnya, taruh di dalam, diikat sehingga tidak mengganggu. Saya sedih sekali. Mau saya tegur itu gimana? Dia Pak RT lagi. Sudah gitu anjingnya itu sering ke rumah saya, ngotori teras saya. Jadi anak saya itu sehari itu ngepel 2 kali. Terasnya itu dipel. Karena kalau pas hujan kan kakinya kotor gitu. Nah ini piye nih? Kok tidak berpikir lurus begitu ya? Padahal di tempat saya itu, wah itu kerukunan sangat baik. Nah itu kan menjadi cikal bakal orang tidak suka seperti itu. Nah, itu computational thinking sebetulnya. Ya. Logical thinking. Jadi menghadapi masalah dengan lingkungan yang bagaimana itu harus pas. Mungkin perlu belajar di dusun di atasnya sumber, atas lagi itu Pak. Mereka punya kesepakatan dusun, punya peliharaan silahkan, tetapi tidak boleh berkeliaran. Kalau mau berkeliaran di areanya sendiri. Nah, padahal itu di sumber ya, di atas ya. Di atasnya sumber Pak, di atasnya sumber. Kok nyebut-nyebut sumber ini? Apa ini? Bawa. Iki Mas Pram ngendi ya? Mas Pram muntilan apa piye iki? Ya sampe luru piye iki? Betul. Muntilan itu. Oh, alah Mas Pram di kamera loh Mas Pram. Iya, ganteng lah itu. Lah kita ganteng ya tau wong dhewe bar ketemu kok. Iya, Mas Pram ini saya tidak asing. Beliau ini alumni kami, terus kami juga bekerja sama banyak dengan Muntilan, Magelang. Mas Pram ini tokohnya ini. Jadi kalau ada sesuatu di Muntilan itu yang nggak beres komputernya itu, datang ke Mas Pram saja. Iya. Oke, kita kembali ke ruang utama ya. Kita ada live room, kita bisa live room. Kita kembali. Monggo Bapak Ibu.
ada leave breakout room. Nah, kita tekan leave breakout room. Leave breakout